kasih buat kesempatan Coach John. Dan tim untuk saya hari ini ada di sini. Saya rasa ini, bentar ya, gugup. Terima kasih ya. Hari ini saya berdoa apa yang Tuhan mau sampaikan gitu. Tapi sebelum saya masuk apa yang saya mau sampaikan, tadi Coach John ngomong tentang media dan saya mau singgung sedikit ya. Media ini begitu penting ya. Saya ngomong sebentar aja. Jadi jangan pernah menganggap Allah apa sih pentingnya media. Tadi seperti kata Coach John Lee ya. Satu keping DVD itu bisa membuat orang bertobat. Dulu itu saya juga ingat ya ada cerita sama satu keping KPM itu ya. Jadi ada satu perempuan dia kehidupannya sudah nggak beres gitu. Dia cuma dengerin itu selama 3 hari dia ini kelepasan. Padahal orang-orang tuh sudah ngomong ini orang ini sudah nggak ada harapan. Tapi dia dengerin itu diputar terus selama 3 hari. Akhirnya dia kelepasan sendiri tanpa perlu ada pendeta yang melayani dia. Ko Philip pun nggak melayani dia. Cuma didengar itu kelepasan dan akhirnya sekarang bertobat. Sudah dipulihkan ya. Makanya YouTube itu sangat penting. Sekarang ini zamannya bukan lagi Allah saya nggak mau tahu YouTube gitu. Mungkin Anda nggak mau tahu tapi anak-anak Anda itu di sana. Jadi itulah kenapa gereja harus masuk ke dunia media. Gereja nggak boleh bersembunyi di atas gunung, kita tidak mau tahu apa yang terjadi di luar sana. Makanya kenapa gereja terus berbenah, kenapa panggung ini diperbaiki ya. Saya yakin gembala Anda pun sangat peduli. Tim production sangat peduli. Kenapa kita harus membuat segala sesuatu indah. Karena Tuhan melihat hati. Tapi manusia itu melihat rupa. Amin. Ya jadi mulai sekarang kita harus peduli dengan media ya. Oke saya akan masuk ke khotbah hari ini. Kita buka dulu sama-sama ya. Mazmur 101. Khotbah hari ini saya kasih judul Membangun Kehidupan dengan Sengaja. Kita mau belajar dari kehidupan seorang Raja Daud ya. Sudah? Siap? Kita baca sama-sama aja ya. Oke. 3, 2, 1. Seorang Raja bernasar, Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di hadapanku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Amin. Oke, jadi saya pelajari, saya merenungkan Mazmur Daud ini tentang apa ya. Ternyata penelitian menunjukkan Mazmur 101 ini ditulis ketika Daud itu menjadi raja. Jadi Daud ini backgroundnya kita tahu sendiri ya. Daud itu menjadi raja tidak mudah. Dia nggak langsung tiba-tiba seperti Saul diurapi kemudian dia jadi raja. Tapi Daud ini mengalami banyak masa kesusahan. Ya, dikejar-kejar Saul sekalipun dia sudah diurapi Tuhan. Tapi dia butuh waktu bertahun-tahun sebelum dia menjadi raja dan dia harus bersembunyi di gua Adulam, bahkan dia harus pura-pura gila. Betul ya? Nah, tapi ketika dia sudah menjadi raja, yang Daud kehendaki itu ternyata dia bukan menghendaki nyawanya musuhnya, dia bukan menghendaki Tuhan berikan dia tambah kaya. Tapi yang saya pelajari kenapa kok seorang Daud itu hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Karena inilah saya melihat inilah prinsip kehidupan Daud. Daud menjaga kehidupan dia itu dengan sengaja. Kita pun harus memilih untuk menjaga kehidupan kita dengan sengaja. Karena kalau kita tidak melakukan hal-hal seperti yang Daud lakukan, kita secara nggak langsung kita itu akan terseret dengan apa yang dunia ini lakukan. Amin. Nah yang pertama itu yang Daud lakukan itu adalah di ayat 1. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Yang pertama Daud lakukan dan Daud itu sudah sangat terkenal. Daud ini suka memuji Tuhan, betul ya. Dalam hati Daud itu dia membangun kehidupan dengan sengaja itu kehidupan yang penuh ucapan syukur. Kita tahu ya studi itu menunjukkan bahwa ucapan syukur atau gratitude itu merilis
melepaskan hormon-hormon yang terbaik dalam hidup kita. Hormon-hormon apa aja? Yang pertama itu serotonin. Serotonin itu fungsinya apa sih? Serotonin itu untuk menstabilkan moodnya kita, ya, supaya suasana hati kita itu baik. Yang ujungnya itu apa? Buat kita itu merasa bahagia. Yang kedua, waktu kita mengucap syukur, kita tuh melepaskan hormon dopamin. Ini nggak perlu diingat, cuma supaya tahu aja ya, kenapa kok kita itu penting untuk mengucap syukur ya. Dopamin itu berperan pada emosi kita. Untuk apa? Untuk memberi kita tuh rasa senang. Untuk memberi kita rasa bahagia, jatuh cinta, sensasi kesenangan, konsentrasi. Which is kalau Bapak Ibu pikir sekilas tuh seperti narkoba, betul nggak? Ternyata fungsi dari mengucap syukur itu sama seperti kita tuh mengkonsumsi narkoba. Tapi kalau narkoba itu efeknya negatif buat badan kita, dopamin itu efeknya itu positif buat badan kita. Yaitu apa? Itu akan mempengaruhi sistem pencernaan kita, membuat tekanan darah kita itu baik dan kerja organ tubuh kita lainnya itu menjadi baik. Nggak heran itu ada ayat mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Betul ya? Dan yang ketiga, yang dirilis dari tubuh kita ketika kita mengucap syukur itu adalah apa? Ada namanya hormon oksitosin. Fungsinya itu untuk apa? Ini yang penting ya, menurunkan stres ternyata. Dan menurunkan kecemasan kita. Hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang cemas. Ya, itu juga mempengaruhi respon kita, bagaimana kita bersosialisasi, bagaimana kita itu berempati sama orang lain. Membangun memori positif kita dan membangun ikatan dengan orang lain dan komunikasi yang positif. Again yang saya katakan tadi, hati yang gembira itu adalah obat, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ternyata benar, apa yang dikatakan firman Tuhan itu sesuai dengan penelitian. Ketika kita itu mengucap syukur, hormon-hormon dalam tubuh kita itu hormon-hormon yang bagus itu terbangun. Ya, nah orang yang penuh dengan ucapan syukur itu, dengarkan Bapak ya, orang yang penuh dengan ucapan syukur itu menjaga hidupnya dengan rasa cukup. Ya, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Hari-hari ini ya, kita tuh sering lihat ya, mungkin ada yang Bapak Ibu lihat di Facebook atau kalau anak muda lebih ke Instagram atau TikTok. Kayaknya kehidupan di dunia maya itu begitu indah ya, betul ya. Nanti tiap bulan jalan-jalan ke Jepang, terus nanti ke Amerika, terus makannya setiap hari itu makan-makan enak. Kayaknya hidupnya itu nggak ada susahnya gitu ya. Tapi jangan lupa ya Bapak Ibu, itu yang ditampilkan di media. Dan tidak semua yang ditampilkan media itu di belakangnya itu seperti kenyataan. Ya, saya itu pernah dengan teman saya di sini waktu kita berlibur satu hari. Ketika kita pulang ya, kita di pesawat ini, kita mau boarding. Kemudian sebelah saya ini duduk seorang wanita bule. Dia tuh telepon temennya, telepon tuh sambil nangis karena saya duduk di sebelahnya ya. Jadi mau nggak mau tuh saya nggak mau nguping pun jadinya nguping ya. Gitu loh. Jadi apalagi perempuan kan ada kepo gitu ya. Jadi saya dengar dia tuh nangis-nangis sama temennya, dia komplain tentang pasangannya. Saya nggak tahu tuh suaminya yang dikomplain atau pacarnya. Pokoknya dia nangis-nangis lama gitu. Kemudian sudah siap dia tutup telepon karena kita mau boarding. Sebelum boarding yang dia lakukan apa? Ini habis menangis ya Bapak Ibu ya. Habis menangis terus dia ambil handphonenya. Ini habis menangis loh. Bisa bayangkan ya, dia ini selfie untuk apa? Pastinya untuk apa? Masuk sosial media. Betul nggak? Nggak mungkin dia masukkan memorinya di hari ini ketika aku habis menangis, habis bertengkar sama suamiku gitu kan. Enggak kan? Pasti kan masuk sosial media. Ini mau boarding kemana gitu. Jadi jangan dikira semua yang tampilan di sosial media itu semuanya indah. Bukan berarti ya orangnya kalau setiap bulan dia pergi luar negeri pasti hidupnya susah. Enggak loh ya, saya enggak bilang gitu ya. Tapi maksud saya jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, belajar untuk puas, belajar untuk cukup. Kalau hari ini saya itu masih bisa ada di Balikpapan, saya hari Minggu saya masih bisa bergereja. Saya itu bersyukur. Saya masih bisa ke gereja sama keluarga saya ini bersyukur. Saya masih ada satu rumah sama orang tua saya, sama suami istri saya, sama anak-anak saya bersyukur. Belajar untuk mengucap syukur ya. Jangan selalu bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang itu kok enak setiap bulan pergi kemana naik pesawat, naik first class gitu loh. Saya setiap hari cuma bisa mungkin ke paling dekat apa? Samarinda. Ya. Cuma bisa ke Samarinda, Anda bisa ke Samarinda pun itu diiri sama orang lain tuh. Gak semua orang mungkin seperti Anda bisa jalan-jalan, saya gak tahu kemana, ke Penajam.
Gitu. Saya baru belajar ini kemarin ya. Ternyata naik kapal 1 jam ke Penajam ya. Oke, Anda bisa naik kapal, Anda bisa naik mobil, Anda bisa naik sepeda motor, Anda bahkan bisa jalan kaki pun. Itu orang lain itu ada orang-orang yang tidak bisa. Ada orang-orang yang mereka tuh mau berdiri dari ranjangnya pun itu mereka tidak semudah itu. Jangan tidak adil dengan diri Anda. Maksudnya saya begini ya. Jangan cuma bandingkan diri Anda dengan orang di atas Anda. Bandingkan diri Anda dengan orang yang kondisinya di bawah Anda. Dan kita itu akan mengucap syukur. Ya, jangan terus lihat di atas, kenapa orang ini begini, kenapa orang itu begitu. Kenapa orang ini nanti beli tasnya ini, beli bajunya ini, sepatunya ini, saya kok enggak bisa. Anda punya baju aja bersyukur ya. Suami Anda masih menafkahi Anda masih bisa bekerja, orang tua Anda masih bisa memberikan Anda uang jajan, itu bersyukur. Ketika bersyukur, hati kita ini dijagai. Ya, menjaga hati kita itu supaya kita jangan jatuh dalam hal-hal yang jahat. Mengucap syukur itu membangkitkan dan merupakan pernyataan iman kita. Bahwa kita percaya dalam segala hal Tuhan itu baik. Amin. Kita percaya Tuhan itu pegang kuasa atas hidup kita. Apapun yang terjadi, saya tahu Tuhan itu pelihara hidup saya dan apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Dan demikian kita tuh menjaga hati kita dari panah hati si jahat. Panah api si jahat. Ya, Efesus 6 ayat 16 itu berkata demikian. Dalam segala hal pergunakanlah perisai iman. Tadi saya ngomong perisai iman kita itu adalah apa? Kita percaya apapun yang terjadi Tuhan itu baik dalam hidupku. Tuhan itu memelihara hidupku. Saya tidak mengerti jalannya Tuhan, tapi saya percaya Tuhan itu baik. Dan dengan sebab dengan perisai itu kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Amin. Yang kedua yang dilakukan Daud, yang dia praktekkan itu adalah ayat kedua. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Yang nomor 2 ini sangat penting ya. Bagaimana caranya hidup tidak bercelah? Kita tahu Daud ini orang yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua yang dilakukan Daud adalah Daud itu dengan sengaja membangun disiplin rohani. Disiplin rohani yang dilakukan Daud itu apa? Yaitu pertama pastinya merenungkan firman Tuhan. Daud ini dengan sengaja membangun kedekatan dengan Tuhan. Ya, dengan dekat dengan Tuhan itu gimana kalau kita mau dekat? Ya kita harus membangun saat teduh kita. Benar ya? Bangun disiplin rohani. Saat teduh, rutin saat teduh setiap hari. Walaupun mungkin ketika kita saat teduh, kita rasa kita gak dapat apa-apa hari itu. Tetap lakukan itu, karena kita gak tahu ya. Kedisiplinan kita suatu hari nanti itu akan berbuah ketika masalah itu datang dalam hidup kita. Orang yang membangun disiplin itu ketika badai datang, dia gak akan begitu cepat oleng. Ketika badai datang, itu tiba-tiba firman itu bisa keluar dalam hidupnya. Jangan takut, aku besertamu. Ketika dia sakit, dia percaya. Oleh bilur-bilur Kristus aku disembuhkan. Dia percaya Tuhan itu di pihak orang benar. Karena apa? Karena dia tahu surat cinta Tuhan ngomong begitu. Nah itu kita harus membangun disiplin rohani kita. Amin. Nah yang kedua untuk kita dekat dengan Tuhan itu caranya apa? Yang pasti membangun kehidupan doa. Ya, Daniel 6 ayat 11 kita baca sama-sama. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini kita tahu ya background story-nya ya. Daniel ini baru saja mendapatkan surat perintah bahwa dia itu ketika beberapa hari itu tidak boleh menyembah ilah lain kecuali raja. Dan hukuman dari melanggar perintah ini adalah dijebloskan ke gua singa. Betul aku ya? Ya percayalah ya. Nanti baca sendiri ya, oke? Nah, ini hukumannya nggak main-main loh ya. Kalau dijebloskan ke gua singa itu artinya apa? Sama dengan vonis mati, pasti kan ya? Tapi ketika saya membaca ayat ini, saya enggak melihat ada ketakutan dalam diri Daniel. Daniel itu tenang dan dia tetap aja, dia pergi ke kamarnya, ke rumahnya. Dia berdoa 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya.
Ya, jadi Daniel ini membangun kedekatan yang begitu dekat dengan Tuhannya, yang terus terang ya, kita pun masih perlu sangat belajar seperti Daniel. Saya yakin ya, sekuat apapun kita di tempat ini ya, ketika ada ancaman mati buat kita, saya rasa kita nggak akan tidur tenang begitu begitu tenang, betul ya. Tapi Daniel ini bisa begitu tenang, dia tetap berdoa seperti biasanya, karena Daniel itu kenal siapa Tuhannya. Belajar untuk membangun hubungan sedekat itu dengan Tuhan, belajar untuk mencurahkan hati kita sama Tuhan dalam keadaan baik dan terutama dalam keadaan buruk. Ya, jangan ketika gini, belajar ketika kita itu membangun hubungan yang dekat sama Tuhan, kita akan membangun kebiasaan gini. Ketika masalah datang, yang pertama kita cari itu siapa? Bukan pendeta. Ya, ketika kita dekat sama Tuhan, ketika masalah datang, yang kita cari pertama itu bukan teman terbaik kita, bukan keluarga kita, tapi kita akan masuk ke ruang doa kita akan mencari Tuhan. Amin. Ketika kebiasaan berdoa ini membuat kita itu tidak panik ketika masalah datang. Selain berdoa dengan bahasa manusia ini, saya juga mau mengajak mari kita membangun kebiasaan untuk kita belajar membangun waktu doa pribadi kita dalam bahasa roh. Karena bahasa roh itu menguatkan roh kita. Amin. Siapa yang hari ini yang belum terima bahasa roh? Sudah terima semua ya? Puji Tuhan. Saya dulu itu berdoa ya, saya berdoa itu 6 tahun. Saya itu belum terima, tapi saya nggak putus asa karena saya tahu itu janji Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu ini sudah terima atau nggak berani angkat tangan, nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang belum terima, jangan berhenti meminta. Terus minta, terus ketuk. Ya, firman Tuhan kan berkata apa? Mintalah, ketuklah, carilah, maka akan diberikan kepadamu. Dan Tuhan itu setia. Saya itu berdoa 6 tahun ketika gak tahu begitu banyak orang tuh sudah mendoakan saya, Ko Philip, gembala-gembala lain itu doakan, gak ada. Tapi satu hari itu Tuhan itu ngasih tahu saya di mimpi, kalau kamu tuh sudah bisa bahasa roh. Gitu. Saya mengalami Tuhan tuh secara pribadi seperti itu. Dan saya melihat ya ketika kita berbahasa roh, kita itu dikuatkan. Roma 8 ayat 26 itu berkata demikian. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mulai hari ini kita belajar membangun roh kita ya. Biasakan saya juga masih belajar. Saya belajar untuk komitmen untuk setiap hari itu ada waktu untuk berbahasa roh. Ketika kita berbahasa roh kita itu menguatkan, kita memberi makan roh kita. Ya, supaya ketika masalah datang kita ini nggak mengikuti kata daging kita saja. Tapi kita tuh Tuhan akan kasih kita hikmat langkah-langkah apa yang harus kita ambil ketika masalah datang. Ketika kita bekerja, hikmat apa yang akan Tuhan tuntun kita kemana. Amin. Nah, yang berikutnya yang ketiga yang dilakukan Daud adalah ayat 2b ya. Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu tak akan melekat kepadaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya dia akan kubinasakan. Oke, yang ketiga yang dilakukan Daud adalah Daud itu dengan sengaja membangun kehidupan berintegritas. Ya, Daud dengan sengaja membangun kehidupan yang berintegritas. Daniel 1 ayat 8 dan 9 itu berkata demikian. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Dunia ini senang bergaul dengan orang-orang yang setipe dengan mereka. Betul ya? Orang-orang yang sama-sama korupsi, sama-sama merokok, sama-sama berjudi, sama-sama yang suka bohong dan macam-macam. Tapi kalau di lingkungannya itu ada orang Kristen yang sungguh-sungguh, itu biasa itu membuat mereka tidak nyaman. Dan bahkan mungkin kita akan terkucil. Betul ya? Tapi jangan malu untuk hidup berbeda dengan apa yang dunia ini tampilkan. Dunia itu memang suka bergaul sama orang yang sama dengan mereka. Tapi dunia itu respect
orang-orang dunia itu menghormati orang yang hidupnya berintegritas. Justru orang Kristen yang hidupnya itu yang menjadi sama dengan dunia, itu yang akan menjadi cibiran mereka. Betul nggak? Benar nggak? Kita sering nggak ngalami orang Kristen kok kayak gitu? Ya nggak? Orang Kristen kok korupsi, orang Kristen kok ini, orang Kristen kok itu. Karena apa? Mereka tuh tahu orang Kristen itu seharusnya nggak seperti gitu. Orang Kristen itu harusnya standar hidupnya itu tinggi. Seperti firman Tuhan. Bahkan ini yang orang-orang di luar Kristen pun tahu. Nah, kita harus menaruh standar kita seperti apa yang Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Amin. Jangan turunkan standar kita supaya kita menjadi sama dengan dunia. Kita mengasihi orang-orang di luar Kristus, tapi bukan berarti kita senang dengan dosa mereka. Ya. Dan yang paling penting adalah bukan cuma kita harus punya standar tinggi supaya dilihat manusia, tapi tidak boleh ada dosa tersembunyi di antara kita. Amin. Di GMS tidak boleh pernah ada skandal. Amin. Baik full timernya maupun jemaatnya tidak akan pernah ada skandal. Amin. Amin. Ini pernyataan iman kita ya. Kita akan menjaga hidup kita sedemikian rupa supaya orang dunia itu melihat gereja Tuhan itu berbeda. Dan itu yang akan membuat mereka ketika mereka dalam masalah, mereka tahu mereka akan cari siapa. Ya, kita lihat ya di masa pandemi ini ya. Ketika dunia ini nggak tahu harus kemana, yang mereka cari itu siapa? Tuhan. Karena apa? Di awal-awal pandemi kita tahu ya, obat nggak ada, vaksin nggak ada, orang mereka kehilangan jalan. Kita tahu kalau Bapak Ibu tahu Saat Teduh Bersama itu penontonnya begitu banyak. Ya ini juga saya ngomong juga tentang kekuatan media ya. Ketika kita tuh siap, Tuhan akan pakai siapa yang siap. Gereja kita tuh siap di masa pandemi. Dan ketika gereja ini waktu itu kita 1 minggu 2 kali ya Saat Teduh Bersama. Begitu banyak masuk permohonan doa. Itu average permohonan doa ya masuk ya. 10.000 sampai 12.000 satu kali Saat Teduh. 10.000 sampai 12.000 dan itu ya bagi saya ya. Itu bukan cuma sekedar angka. Tapi itu adalah pergumulan orang-orang. Pergumulannya apa? Sakit. Pergumulannya apa? Rumah tangga di ujung ini. Perceraian. Pergumulannya apa? Keuangan. Pergumulannya apa? Pekerjaan. Pergumulannya apa? Lepas dari dosa. Begitu banyak pergumulan dari dunia yang mereka ini nggak tahu mereka harus bagaimana. Pergumulannya apa? Untuk anaknya. Pergumulannya apa? Untuk orang tuanya. Begitu banyak. Dan itu kenapa kok mereka masuk? Karena mereka sudah nggak tahu mereka harus kemana. Akhirnya apa? Jalan yang mereka tahu apa? Aku mau minta tolong sama Tuhan. Dan mereka tahu gereja Tuhan itu berbeda dari dunia. Gereja Tuhan itu punya kuasa. Karena apa? Kita berbeda dari dunia. Amin. Berikutnya. Saya terlalu cepat ya. Ayat 5 kita baca sama-sama. Orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Yang keempat, pelajaran kehidupan dari Raja Daud adalah dengan sengaja Raja Daud itu membangun kerendahan hati. Ya, setinggi apapun posisi kita, ingat ya, setinggi apapun posisi kita suatu hari nanti Tuhan bawa, jangan pernah lupa. Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Anda mau nanti dibawa jadi presiden kah? Anda jadi menteri, Anda jadi konglomerat nomor 1 di dunia. Tuhan itu punya tujuan atas hidup kita. Jangan gagal ketika Tuhan bawa kita tinggi. Karena apa namanya? Jangan pernah merasa kita itu patut. Oke, kita ada di posisi kita karena Tuhan itu punya rencana. Belajar dari Raja Uzia dan Ratu Esther. Raja Uzia itu, arti nama Uzia itu adalah Tuhan adalah kekuatanku. Tapi ya kalau Bapak Ibu nanti baca sendiri Alkitab, Raja Uzia ini gagal ketika dia itu mencapai puncak kejayaan pemerintahannya. Dia itu lupa siapa yang memberikan dia kekuasaan. Raja Uzia melanggar kekudusan Tuhan dengan cara apa? Dia masuk ke bait suci dan dia mempersembahkan korban bakaran. Which is mempersembahkan korban itu bukan tugasnya raja dan raja tidak boleh melakukan itu seharusnya. Dan dengan melakukan itu berarti dia gak menghormati Tuhan. Dia merasa dia above the law. Dia melebihi segala sesuatu. Akibatnya apa? Raja Uzia itu kena kusta seumur hidupnya.
Dan orang kalau kena kusta di zaman itu, dia itu harus diasingkan dari orang-orang lain ya. Sehingga dia nggak bisa lagi memerintah kerajaannya. Akhirnya anaknya yang memerintah. Nah, dengan melakukan gitu, akibatnya apa? Rencana Tuhan nggak bisa maksimal dalam hidupnya. Betul nggak? Bedanya dengan Ratu Esther, kita tahu ya Ratu Esther itu ya. Ratu Esther sekalipun dia sudah di istana benteng Susan ya. Dia tahu ketika dia tahu bahwa bangsa Israel ini mau dibinasakan. Dia itu nggak tinggal tenang loh. Tapi dia tuh ngajak apa? Dia bilang ajaklah seluruh bangsa Israel untuk berpuasa buat aku. Supaya ketika dia menghadap raja dia tuh nggak dihukum mati. Karena zaman waktu itu Ahasiweros kalau tidak dipanggil nggak boleh menghadap raja. Kalau raja tidak membeli tongkat emasnya untuk kasih karunia itu bisa dibunuh. Nah dia minta ayo berdoa buat aku supaya ketika aku menghadap raja aku jangan dibunuh. Tapi kalaupun aku harus mati, terjadilah. Kata-katanya kurang lebih kayak gitu ya. Dan betul karena seorang Esther akhirnya apa? Bangsa Israel itu diselamatkan. Esther itu ingat tujuan Tuhan itu masih terus ada dalam hidupnya. Hari ini apapun posisi Bapak Ibu, mungkin seorang karyawan di perusahaan kah? Atau seorang bos di perusahaan. Semua kita ini punya ada tujuannya Tuhan. Jangan pernah merasa kamu gak tahu aku siapa. Memang gak tahu. Gitu ya. Jangan pernah merasa aku ini loh yang punya ini, aku punya itu, aku punya kamu bisa tak beli. Gitu. Jangan pernah punya spirit seperti itu. Ingat ya, ketika kita nanti suatu hari diranjang kematian, semua itu sama menghadap Tuhan. Ya, entah kita menghadap Tuhan untuk kita naik ke surga atau kita turun ke neraka. Hiduplah dengan benar. Amin. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Jangan selesaikan rencana Tuhan dengan kesombongan kita. Ingat, dosa pertama itu adalah apa? Kesombongan. Jangan jatuh di sana. Amin. Yang berikutnya. Ayat 6. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercelah akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Oke, yang dilakukan Daud itu adalah yang ke berapa ini? Ke-5. Daud itu dengan sengaja melingkupi hidupnya dengan orang-orang benar. Ya, ada pepatah itu mengatakan demikian. Show me your friend and I'll show you your future. Tunjukkan saya temanmu dan saya akan menunjukkan Anda masa depan Anda bagaimana. Raja Rehabeam, anak dari Raja Salomo ini ketika Salomo meninggal kan Raja Rehabeam ini naik tahta. Jadi ketika dia naik tahta orang-orang Israel itu datang ke raja minta keringanan pajak kalau nggak salah waktu itu ya. Tapi Rehabeam ini dia meminta beberapa nasihat ya. Jadi dia minta nasihat dari penasehat ayahnya, jadi para tua-tua di zamannya Salomo, kemudian dikasih nasihat. Tapi dia nggak mau dengerin, dia dengerin penasehatnya dia orang-orang muda yang berkata yang ini quote dia yang famous dia ngomong gini, kelingkingku itu lebih besar daripada pinggang ayahku, sombong sekali ya. Karena kesombongannya dia itu, karena dia mendengarkan nasihat dari orang-orang seumurannya dia itu yang kalau bahasa sekarang itu belum makan asam garam yang cukup ya. Akibatnya apa? Bangsa Israel terpecah menjadi dua. Di zamannya Rehabeam. Ya, sejarah mencatat itu. Pilih dengan baik-baik pergaulan kita. Siapa yang kita izinkan itu ada dalam garis-garis terdekat kita. Bukan berarti kita ini menjadi orang yang apa itu namanya istilah tertutup gitu ya. Kamu bukan Kristen, aku gak mau berteman sama kamu. Ya gak boleh gitu ya. Tetap bergaulah dengan semua orang, tapi pilih baik-baik siapa orang circle paling dalam kita. Ya paling enak apa? Join CG. Ya, bergabung dalam komunitas sel di gereja ini. Karena apa? Karena di dalamnya itu bukan orang-orang sempurna. Tapi orang-orang yang sama-sama dengan kita itu mau bertumbuh menjadi semakin baik, semakin sempurna di hadapan Kristus. Amin. Hari ini ada yang belum join Connect Group? Segera join habis ini. Amin. Yang terakhir, setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan. Semua orang yang melakukan kejahatan. Nah, sepertinya ini kok keras sekali ya kata-katanya ya. Melenyapkan orang fasik dan kejahatan itu kalau zamannya Daud itu kan mereka dibunuh ya.
Tapi kalau zaman sekarang ini melenyapkan orang fasik dan kejahatan, itu artinya apa? Berarti membawa mereka menjadi anak-anak terang. Betul? Dengan menjadi anak terang berarti kejahatan berkurang. Betul? Dengan menjadi anak terang berarti orang fasik akan berkurang. Yang terakhir adalah apa? Yang dilakukan Daud adalah dengan sengaja mengerjakan isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan itu apa? Itu pasti jiwa-jiwa. Hari ini Bapak Ibu yang belum join dengan pelayanan, ayo ini waktunya kita bergabung dalam pelayanan. Jangan malu untuk menginjili. Aduh saya ini enggak fasilida, saya ini gimana caranya saya ini ngomong menginjili orang lain, jangankan menginjili ngomong sama keluarga, aduh gimana enggak bisa keluar kayaknya gitu. Pernah enggak ngalami gitu ya? Saya pernah, tapi satu hari itu suatu waktu Tuhan mengubahkan pandangan saya gitu ya. Ko Philip itu pernah ngajarin saya gini. Ini dari firman Tuhan ya. Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi tugas kita itu ya, kalau Bapak Ibu baca baik-baik ya. Tuhan tuh enggak ngomong gini, tobatkan orang. Enggak, yang disuruh apa? Beritakan firman. Beritakan. Ya, bukan tobatkan. Bukan, beritakan. Namanya beritakan itu apa? Keluarkan mulutmu. Berbicaralah. Kuasa itu bukan dari mulut kita. Maksud saya gini ya. Bukan berarti karena kita ngomong, kita tuh punya kuasa. Tapi karena Injil itu sendiri kekuatannya Allah. Injil itulah powernya Allah. Ketika kita memberitakan Tuhan Yesus itu adalah kasih. Mereka sendiri itu akan mengalami kasih Kristus dalam hidup mereka. Bukan karena apa, bukan karena kuat gagahnya kita. Bukan karena kita ini pinter ngomong ngalur ngidul. Mengerti ya bahasa saya? Muter-muter gitu ya. Bukan itu, bukan bahasa kita ini bahasa yang sangat apa ya, kelas tinggi gitu kayaknya, wih bahasanya muter malah orang gak ngerti gitu. Bukan, tapi karena Injil itu sendiri kekuatan Allah. Tugas kita, Tuhan tuh cuma nyuruh kita apa? Beritakan firman. Hari ini kita lihat orang sekeliling kita, siapa yang keluarganya belum semuanya diselamatkan. Jangan tunggu-tunggu waktu lagi. Ini waktunya, ayo kita bergerak. Siapa mungkin anaknya ini belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, orang tuanya belum bertobat atau mungkin tantenya. Atau sepupunya, hari ini jangan tunggu besok selama masih ada hari ini. Ini waktunya, ayo kita beritakan firman. Gak usah nanti, gimana ya caranya aku ngomong ya. Bersuara aja, Tuhan itu bisa bergerak kok. Saya itu pernah ya waktu itu Ko Philip lagi khotbah di AUG. Kemudian ada, saya lupa detailnya apa, ada satu anak terus Ko Philip suruh saya doakan anak itu. Saya cuma ngomong gini, Tuhan Yesus mengasihimu, terus dia geblak. Dia geblak, saya bingung kan. Setelah, ya pasti saya doakan. Setelah selesai itu saya tanya ke Philip, kok kenapa ya waktu aku ngomong Tuhan Yesus mengasihimu, terus dia tuh geblak gitu. Karena apa? Kita ngomong Tuhan Yesus aja, Tuhan Yesus itu adalah kasih. Ketika kita ngomong Tuhan Yesus mengasihimu, itu kayak double kasih masuk ke hati orang itu. Ya, mulai sekarang beranilah beritakan firman. Anda gak tahu bagaimana ketika Anda tuh berani menabur firman. Dan tiba-tiba keluarga Anda itu ngalami Kristus. Mungkin keluarga Anda itu nggak langsung bertobat, ya. Mungkin itu perlu waktu lama. Saya sendiri ya, saya berdoa untuk keselamatan keluarga saya itu 20 tahun. Jadi jangan pernah menyerah kalau Anda merasa, aduh nggak mungkin keluarga saya ini semuanya totok, semuanya nenek moyang saya apa semuanya itu totok, nggak mungkin wis bertobat. Jangan pernah ngomong nggak mungkin sama Tuhan. Tuhan itu setia, amin. Tuhan itu Allah perjanjian loh. Dia ngomong satu orang bertobat seisi rumahnya itu diselamatkan. Dan itu terjadi, saya buktinya. Keluarga saya hari ini semua di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Allah itu setia. 20 tahun berdoa ya. Tapi jangan cuma bisa ngomong Tuhan itu kasih tapi kelakuanmu tuh kayak setan. Ya, gak bisa kamu tuh buat keluargamu bertobat. Tuhan tuh kan ngomong gini ya. Jangan dibaca tuh jangan separuh ya. Firman Tuhan tuh ngomong gini ya. Bertobatlah dan keluargamu, saya lupa ayatnya di mana, tapi ada ngomong kan, seisi rumahmu itu akan diselamatkan dan aja lanjutannya, mereka memberitakan firman. Itu jangan dilupakan, beritakan firman. Hari ini coba lihat sekeliling Anda, siapa yang belum kenal Tuhan? Sekarang waktunya, jangan tunggu-tunggu lagi. Apalagi ya setelah masa pandemi ini, saya yakin kehidupan kita berubah, betul gak ya? Kita itu seharusnya loh ya, kita itu lebih aware dengan kehidupan, dengan apa yang benar-benar matters, apa yang benar-benar penting dalam hidup ini. Keluarga itu menjadi lebih penting sekarang ini, betul gak ya? Waktu itu menjadi lebih berharga.
Kalau dulu itu enggak ketemu keluarga ya enggak apa-apa masih ada hari esok. Tapi ketika kita lihat ya hari ini ya, benar-benar kita enggak tahu loh. Kapan waktu terakhir? Saya enggak mengharapkan terjadi sesuatu yang buruk pada keluarga Anda. Tapi alangkah baiknya kalau satu keluarga kita sama-sama kita ke gereja sama-sama. Ya, sama-sama kita memuji Tuhan. Itu bukan cuma di mimpi loh. Saya enggak tahu Bapak Ibu hari ini yang masih berdoa untuk mungkin suaminya, anaknya, emaknya, cucunya. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti menjadi saksi Kristus. Ya, layani Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu mungkin ada juga yang sudah pahit sama gereja. Tinggalkan rasa pahit itu. Firman ini berkata, saya belajar dari Daud ini. Daud itu menjaga kehidupannya dengan sengaja. Pilih baik-baik apa yang masuk dalam hati kita. Ya, saya summary tadi yang pertama apa? Daud itu menjaga hatinya dengan gratitude, mengucap syukur. Jangan cuma gramping lihat kenapa saya kok begini, kenapa kok dia begitu. Belajar mengucap syukur dengan keadaan kita, itu menjaga hati kita, menjaga tubuh kita juga supaya kita tuh nggak sakit-sakitan. Ya, bangun kedekatan sama Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita tuh nggak bisa survive di zaman ini. Apalagi zaman ini semakin jahat ya. Orang-orang berkata tahun 2023 ini tahun resesi dan segala macam. Tahun yang susah mungkin. Dunia nggak salah. Tapi Tuhan itu lebih dari dunia ini. Tuhan lebih dari apa yang dikatakan dunia ini. Dan mungkin di tengah kesusahan ya. Coba belajar menghitung berkat Bapak Ibu. Mungkin memang kita susah. Mungkin keuangan kita ini tidak seperti dulu. Tapi coba dihitung. Oh iya ya. Memang keuangan saya kurang. Tapi saya gak pernah sakit. Itu pun berkat Tuhan loh. Oh memang keuangan saya kurang. Tapi kok selalu ada bantuan yang datang yang saya gak kira-kira ya. Memang saya tuh gak bisa keluar negeri. Tapi kok keluarga saya bahagia ya. Malah lebih bahagia sekarang daripada dulu. Itu pun berkat yang terbesar loh. Keuangan saya kurang. Tapi saya malah bisa tidur dengan nyenyak. Itu dicari orang. Hari-hari ini ya semakin banyak orang itu depresi. Saya ngomong tentang depresi ini sejak tahun 2019 ketika saya khotbahkan tentang media. Dan waktu itu di Indonesia masih belum banyak orang yang terang-terangan depresi. Hari ini semakin banyak orang itu depresi di luar sana. Kalau Bapak Ibu tahu mungkin ya barusan ini ada artis meninggal Kokoli. Ada yang tahu? Ya ketahuan umurnya ya. Ya itu generasi saya waktu itu ya. Jadi itu artis Hongkong dia barusan meninggal ya. Terus sebelumnya lagi banyak sekali artis itu bunuh diri karena apa? Sepertinya mereka itu bahagia ya kalau di Instagram ya. Pakaiannya terus semua yang ditampilkan itu semua yang indah-indah. Tapi ternyata kita nggak tahu di belakang mereka itu seperti apa. Dunia ini sedang terhilang. Dan ini waktunya gereja Tuhan untuk bangkit. Amin. Ini waktunya kita bersinar. Jaga hati Bapak Ibu dengan baik-baik. Ya, kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, nanti suatu hari nanti kita akan termasuk dalam golongan orang nomor 1 tadi itu. Yang mengalami depresi. Kita bisa menghindarkan diri kita dari depresi dengan apa? Coba belajar mengucap syukur. Bangun kedekatan sama Tuhan, bangun disiplin rohani kita. Ya, jaga integritas hidup kita supaya jangan kita ini di depan kelihatannya kita itu baik, ternyata kita itu punya dosa-dosa tersembunyi. Ketika kita punya dosa tersembunyi, hati kita tuh gak mungkin tenang loh. Hati kita gak akan tenang. Kalau hati kita sudah tenang, itu berarti hati nurani kita mungkin sudah mati. Saking begitu pandainya kita ini bersandiwara di depan umum. Ya, jaga hati jangan sombong ketika Tuhan pakai kita ataupun ketika Tuhan memberkati kita lebih dari orang lain. Dan jangan juga minder. Ya, minder itu sama dengan sombong. Cuma arus satunya aja. Jangan minder ketika merasa saya enggak sekaya orang itu, saya enggak secantik orang itu, saya enggak sekurus orang itu, saya tidak sebla bla 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 bla. Kembali saya ingatkan, belajar mengucap syukur. Ya, belajar mengucap syukur. Walaupun saya enggak cantik, tapi saya masih hidup. Ya, belajar mengucap syukur loh. Mau cantik tapi kalau kita sudah meninggal mau ngomong apa? Ya toh. Belajar mengucap syukur, ya.
bangun kedekatan dengan orang-orang yang benar. Kalau kita ini kelilingannya kita ini orang-orangnya tukang gosip terus ya. Lihat nanti suatu hari nanti kita itu jadi golongannya lambe tura. Tahu kan ya lambe tura ya. Jangan mau aku tidak akan menjadi seperti mereka. Gak mungkin. Saya kasih waktu, saya mau lihat berapa lama Anda bertahan untuk tidak jadi gosiper. Ya, bangun orang-orang circle terdalam kita ini orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang benar dan Anda akan lihat hidup Anda pun akan berubah. Ya, Anda pun akan menjadi orang yang semakin kecondongan kita itu menjadi orang yang benar. Dan yang terakhir itu ingat tadi, kerjakan hati Tuhan. Amin. Hati Tuhan itu adalah untuk jiwa-jiwa. Gereja ini belum apa-apa. Kalimantan ini masih begitu besar. Masih banyak orang tuh belum kenal Tuhan. Dan itu kalau bukan tugasnya kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas siapa lagi? Amin. Ayo kita